Ya Tio Utomo yang kebakar, mohon maaf ya kalau di layar tidak enak ya. Lopek-lopek Pak. Iya. Tetap eksotis. Ibnu Jamil, Yes. Bung Tintu. Dan saya dengan topi baru saya, ini oleh-oleh dari Bang Tio, ini yang artinya kehilangan malaikat. Los Angeles. Orang yang jauh dari sholat mungkin ya. Ya, dan tamu kita yang lain tidak beliau bukan sembarang beliau. Yes. Kita panggil Pak Niki Putra. Hey, football lovers. Football lovers 90-an Wow, banget. football lovers kayak Dik doang ya. benar. Kayak Dik doang. Era yang ini pernah mah. kita kenal ya dulu ya. Iya. Kayak orang-orang yang bilang football lovers tuh kayaknya kesehariannya kalau manggil orang tuh Mas Bro. Oh iya. Bener bro. Sama kalau gue lari pagi itu sangat terngiang-ngiang dengan GBK People. Oh, bener. Good morning GBK People. Good morning GBK People. Nempel tuh. Nempel, tapi kan lu nyapa semua orang kalau lagi lari. Ibnu ya kalau lagi lari di GBK dari ujung ke ujung disapa semuanya sama dia. Oh iya masih Kenal aja kalau lagi kenal. Kalau yang nggak kenal mah diem juga. John, GGMU John, gitu semua sepanjang jalan. Makanya sempat Usain Bolt Iya. sempat tidak menang Olimpik karena Dipanggil. John Bolt. Lagi lari. John. Asal jangan di Surabaya aja. Kenapa? John keluar roti. Gitu. Roti John lagi. Yaudah kita ngobrol lebih dalam bareng Niki di segmen Bedah Sampai Clear. Kita akan update pertandingan ya, semifinal Pildun. Yes. Di mana pemain kesayangannya Niki harus menerima kekalahan 0-2 dari Espanyola Spanyola de la Fuente. de la Fuente. Aduh, sangat disayangkan. Gue suka nih. Gue suka nih. Gue suka nih. Gimana kita fokus dulu Gimana sekarang? Niki? Gimana jadi? Statistically kita speaking deh. Berbicara. Statistik kita Boleh, speaking. boleh. Statistically speaking, menurutku Prancis itu gagal di lini tengah menurutku. Oh, asli. Kosong. Cuma lini tengah ya? Di tengah. Iya, karena Tchouaméni gak ada temannya. Asli. Harusnya siapa temannya? Kalau menurutku, kalau misalkan Adrien Rabiot udah diganti, jangan Kolomwani. Jangan Kolomwani, jangan Simonu Kone. Harusnya? Zaire Emery. Asli. Zaire Emery. Dia lebih bisa kreatif. Lebih muda. Betul. Itu loh bang, aku ngeliat Tchouaméni aku tuh kasihan loh dia. Kerja sendiri ya. Dia tuh pegang sendiri, bola lama di dia jadi dikatain di Twitter. Dia yang ini Dikatain. Lama banget pegang bola. Iya tuh, defensive midfielder lama banget pegang bolanya. 7 detik digini-giniin segala macam. Ya dia sendirian bang. Sebenarnya bukan keinginan dia itu megang bola lama. Cuma dia bingung temen gue pada kemana ya. Ini kok Spanyol semua. Betul bang, orang-orang Spanyol semua. Iya kan? Oh itu yang ngaco tuh, makanya itu kasihan. Olise juga kayaknya lagi galau dia. Iya, noncalan. Lagi noncalan. Makanya kemarin menurutku breakernya Rodri sangat luar biasa itu. Best itu. Gila. Rodri dan juga Fabian Ruiz menjadi lini tengah yang membedakan. Karena di Olimpiade yang 2024 juga kan sebenarnya si Spanyol juga menang lawan Prancis kan. Itu Dan ada satu pemain yang ngejar dari 5-1 jadi 5-3 atau 5-4 lupa deh gue. Itu ada satu pemain yang berantem sama Deschamps. Siapa itu? Ryan Cherki. Oh, Cherki. Cherki Iya, pas benar. final Olimpiade tuh buset. Baperan banget Cherki ya? Iya gimana dong. Cherki tuh apa? Dia Muslim kan ya? Muslim ya. Tapi kelakuannya itu loh bang. Iya, tidak mencerminkan seorang panutan. Seorang Aduh, gua Muslim. nggak ngerti. Beda dengan Jet Spence. Iya. Jet Spence tuh kalem. Jet Spence kalem. Dikritik semakin membaik kan kemarin. Ya kan dia kan ya di City kan musim lalu dia menjadi utamanya Pep Guardiola kan. Iya, Di sini kayak- tapi menurut gua ketika deadlock kayak gitu, ya lo mau masukin Cherki karena Cherki kan bisa progresi ke depan bawa Iya, bola. betul. Saya kan telat ya. Terus Tapi kayak, kira-kira menurut lu nih ya, untuk lawan Spanyol, ketika lu punya materi pemain kayak Prancis, kan kemarin terkurung banget. Harusnya ngapain nih Deschamps? Tapi kalau menurut aku tuh terlalu banyak bypass gitu bang. Pengennya langsung ke lini depan aja. Jadi si Tchouaméni bingung untuk mau kemana gitu. Kalau misalkan ke kanan deadlock, ke kiri deadlock, ke tengah deadlock. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Tengah-tengah Pulau Jawa. Mau itu kemana gitu, Iya, iya. kita aja sampai bingung. Dan yang aku pikir tuh kenapa nggak dari awal Theo Hernandez gitu, kenapa harus pakai Iya. Lucas Digne. Tapi menurut gua Perancis tuh main bola terlalu lempeng juga. Dalam arti kayaknya Spanyol ini butuh
sepak bola yang sedikit body charge dan kasar. Iya. Contoh kalau dia ketemu lawan Argentina ini malah akan jadi sesuatu yang menarik banget buat gua. Kalau kemarin kan sama mencoba meladeni aja. Iya. Meladeni nih sistemnya De La Fuente seperti apa. Ternyata dia nggak cukup untuk bisa keluar. Lu bayangin aja setiap pemain megang bola itu kalau nggak salah gue itu ada pressnya ada 4-5 orang. Itu benar-benar gelap. Lu ngelihat wah warna biru mana? Semua warna putih. Benar. Gitu. Karena putih itu suci. Ini menarik banget ya. Gue kalau jadi pelatih, kalau gue punya pemain kayak Kukurea, itu akan sangat menyenangkan sekali. Gue butuh pemain kayak gitu. Kenapa? Itu pemain yang bisa ngerusak mental lawan juga. Nyebelin banget. Benar. Nyebelin banget. Dan lu kalau punya... Dari zaman di Chelsea juga nyebelin. Iya, lu jadi memang. pelatih, lu punya lawan kayak gitu, susah lu untuk keluar dari tekanan gitu. Makanya lu harus bisa body charge, berani, jangan ngeladenin kayak terlalu lempeng. Kemarin kan gila, Iya. Kukurea tuh terlalu faktor antagonis banget bagi Prancis. Beneran kemarin Prancis kalah segalanya sih. Iya. Terutama lini belakang menurut gua. Iya. Ya tengah juga, depan apalagi. Ketika Saliba cedera, Saliba tuh berarti kemungkinan besar 6 bulan dia cedera. Itu kunci tuh di situ tuh menurut Saliba gua. cedera, dia bilang my back is gone. Gitu Iya. kan. Kenapa sih pemain Arsenal cedera punggung semua? Declan Rice juga. Kerokan Mungkin itu. dia tulang punggung keluarga. Oh, Bekas kerokan jadi. menanggung beban keluarga. Tapi menurut Niki, bagaimana performa Kenny G itu di Kenny G. Cucurella kan kayak Kenny Oh iya G. benar. Cucurella kayak Kenny G. Cucurella sangat luar biasa. Tinggal dikasih suling ya. Dari match pertama sampai saat Konsisten ini. bang. Konsisten Menurutku the best left back in the world is not even Nuno Mendes. Wow. It's Marco Cucurella. Ya, Cucurella. Ya, Marco Cucurella. Apa karena dia pindah ke Madrid? Oh jelas dong, kita kan kita tim yang nggak mau kalah, nggak ada pemain Madrid yang dibawa, belilah Cucurella. Biar ada di Madrid sana. Betul, tapi yang harus aku kerenin juga nih di match kali itu, kemarin, Dani Olmo bang. Oh, Iya. Wah Olmo. Dia jadi shadow menurut aku luar biasa banget, itu kan Poro kan dari dia ya, Iya, kalau nggak salah. Yang di Jegal itu. Tapi ya kalau misalnya kalian lihat dari ref camnya gue pada BBC kalau nggak salah apa, jadi dia bisa ngeliat POV dari pemainnya. Betul. POV pemainnya si Lacroix yang gantiin si Saliba. Begini dong, pelangap-pelongo. Bingung kan? Iya. Pelangap-pelongo. Jadi emang pure kesalahan individualnya. Si Lacroix ngebuat si Pedro Porro kosong. Dan itu yang menariknya lagi aku sempat baca, nggak tahu ini benar apa enggak sih. Iya. Kalau misalkan si Upamecano sama Saliba itu udah ada pengganti yang fix. Kayak Lacroix itu hanya bisa diganti sama si Saliba cuma bisa diganti sama Lacroix. Upamecano baru digantinya sama Konate. Sedikit mengejutkan, maksudnya ketika orang sebelum pertandingan ini semua orang membungkukan Prancis. Ya maksudnya dari track record dari grup stage sampai dia semifinal itu kan menunjukkan bahwa emang Prancis ya lebih agresif, lebih mencetak gol lebih banyak, lebih bermain lebih menghibur banyak orang dengan gol-golnya. Bagaimana juga cerita Olise gitu, umpan-umpannya, Bradley Barcola, Doué. Ya, tapi ya hasil berkata lain, kolektivitas biasa segalanya. Spanyol akhirnya lolos ke final. Selamat. Dan akan bertemu dengan tim yang mengalahkan. It's going home. It's going home. Wonderwall. Brick Wall. Break wall. Jadi ada 3 lagu yang bisa didengarkan oleh fans Inggris ya saat ini ya. Yang pertama adalah R.E.M. Everybody Hurts. Everybody Hurts. Yang kedua mungkin bisa Oasis yang Stop Crying Your Heart Out. Oh yang ketiga buat kalian semua di luar sana, buat Swiftie, All Too Well. All too well. Well. Cocok itu Dari- lagu untuk situasi dan kondisi hati Betul. fans Inggris. Kalau dari Niki apa? Dari aku Playlist yang untuk keempat, Timnas Inggris. buat Timnas Inggris, Olga Saputra Hancur Hatiku. Setuju itu. Hancur hatiku. Dari Mas Mungki apa lagu kelima? Aku sih lebih ke lagunya Tegar Pengamen Cilik, Pangrok Jalanan. Gimana coba nyanyikan? Aku hanya pangrok jalanan gitu, karena biar pemain Inggris itu sadar mereka nggak sebintang itu di Piala Dunia. Mereka hanya pangrok jalanan gitu, belum sampai. Ya Inggris akhirnya. Ini sebenarnya Tapi sebenarnya nggak mengagetkan. enggak, Bang. ini Nggak tuh mengagetkan. ini Mas Muk dan Mas Ibnu dan Pak Ya. Niki ya, ini sebenarnya rutinitas 2 tahunan bagi Iya. fans Inggris. Iya. Cukup lah. Cukup udah biasa. 2 tahunan tuh semua coming home. Iya kan lu kan coming home juga ujung-ujungnya. Iya. Betul. Benar. Tapi kita juga terima kasih Bang, berkat Inggris tuh kita bisa ngikutin Piala Dunia, tiap matchnya tuh masih seru lah. Nah ini alhamdulillah dari 2018 sampai
2026 ya, Piala Dunia Piala Eropa, Inggris sampai babaknya panjang lah. Panjang. Iya, Nafasnya panjang. Benar. Coba lu udah dukung dari nomor 2010 tuh fase grup kalah sama Jerman habis itu di 2014 lolos juga kagak ya kan. Iya. Capek, ini udah mendingan. Nah pertanyaannya apakah Thomas Tuchel kategorinya berhasil atau gagal bersama timnas Inggris? Silakan Thomas Tuchel menjawab pertanyaan Kalau dari- ukurannya ini ya, Bang, Ya. ya masih gagal lah. Kalau menurut gua Kalau aku sedikit berhasil. Berhasil Dari tapi sistem sedikit. permainannya. Ah, oke. Agak sedikit berbeda ya dengan eranya Southgate. Ya. Southgate kan agak sangat lebih pragmatis gitu loh. Oh iya. Tapi kalau Tuchel ini ada perubahan ketika dia berhadapan dengan tim-tim yang memang ada di atasnya. Oh lebih cair, lebih enak. Gegenpressingnya juga terasa. Iya. Gitu berani keluar untuk press dari atas. Dan seharusnya itu yang dilakukan lawan Argentina. Babak Pertama udah. Sukses. Babak kedua Wah, kenapa pusing. mundur padahal lagi unggul? Tahu. Apa yang ada di kepala? Kira-kira lu kalau jadi Tuchel apa yang ada di Apa, kepalanya? Niki, di babak kedua? Udah pengen pulang. Enggak, dia kayak udahlah biar menang aja. Benar. Jadi kayak pertama nih, O'Reilly kan masuk. Iya. O'Reilly masuk tuh kayak 5-4-1. Nah, Kita diubah gitu. 5-4-1. Diubah sama anak baru yang baru masuk gitu kayak kesannya kita lagi main-main di kelas terus tiba-tiba ada anak Ada yang ngasih tahu. Ada ada yang ngasih tahu, tadi kata si Pak itu ada tugas ini. Nah yang udah main tuh jadi males Bang. Males. Ya elah. Iya. Dikasih tahu. Sotoy lu gitu. Iya. tapi emang ini ya, maksudnya fans Inggris pun ya Sadar. misalnya kalau di Indonesia mungkin ada perbincangan bahwa wah anak FIFA gitu. udah Nah, lah, emang udah fix Inggrisnya salah karena gue ada grup yang isi ada jurnalis yang luar itu memang mereka menyayangkan apa yang dilakukan sama Tuchel. Iya. Ketika lo menarik, ya Declan Rice cedera karena punggungnya kan bermasalah Siapa? kan. Declan Rice, Declan Rice, punggungnya bermasalah. oke. Jadi lo menarik keluar tapi menurut gue terlalu cepat ketika Tuchel membuat pemain Inggris bertahan. Dan ketika lo main bertahan, lo mengundang para pemain Argentina Oke. untuk berada di dalam kotak. Oke. Dimana itu udah terjadi ketika Sama crossing. aja. Serem itu dari- Sama aja ngundang Messi. Messi syuting dong. Nah, Ayo iya. Messi serang dong. Iya, Ayo betul. serang. Dan pinternya kalau nih ketika Inggris unggul, harusnya tidak usah melakukan perubahan. Maksudnya lu bermain dengan pola yang sama karena Setuju. sebelum Inggris cetak gol pertama tuh bermainnya gue suka banget, wah ini bisa nih lebih dari satu. Tapi ternyata ketika Tuchel terlalu buru-buru ngerubah itu Scaloni langsung nyuruh Messi lebih melebar. Pasti ke kanan, Nah, kan? ke kanan dan ketika yang jaga Jet Spence, lu lihat gol pertamanya Enzo itu adalah Elliot Anderson yang sepanjang pertandingan beneran stabil di Iya, tengah, oke. marking di tengah. Dia ketarik karena seperti nggak pede gitu, kayak insecure. Iya. Spence bisa jaga Messi kayak. Dan itu tendangan ketiga loh Bang. Golnya itu. Udah nyoba 2 kali loh. Iya, Masa dan si Enzo udah ya. 2 kali maksudnya nggak ditutup segitunya gitu bener. loh. Terus udah gitu, ketika lu satu sama, ada satu pemain yang maksudnya lu tau lah ketika bermain dengan 5-4-1 sebenarnya ketika nyerang bisa 3-4-3 secara Iya, teori tapi kan. teori. Tapi mungkin pemain Inggris di belakang ketika lu lihat ketika Argentina nyetak gol, pemain Argentina tuh kayak mau makan pemain Inggris coy. Yang kayak wah, pemain Inggris kayak kalem gitu. Ya ini mau dimakan. Terlalu lemes sebagai orang Inggris. Iya, terus akhirnya masukin Dan Burn buat nahan long ball Tapi itu yang juga gimana. agak Bola-bola telat tuh dan Salahnya Dan Burn tuh ditaruh di sisi tiang dekat bukan tiang Iya. jauh. Di mana Iya. tiang jauh yang Diincer. diincer. John Stone. Dan jangan lupa, ya mungkin Messi 39 tapi crossingnya masih gawat. Jangan diukur umurnya kalau Messi. Iya kayak beneran biar tiba-tiba. Gini deh, Lautaro Martinez sama John Stones tinggian siapa? Ya. John Stone. Iya. Makanya kayaknya Inggris tuh Thomas Doll. Thomas Doll. Harus Thomas Doll. Kenapa Thomas Doll? Jangan Thomas Tuchel. Karena Karena terlalu bagus juga nama pelatihnya juga Berpengaruh ya. kurang ngaruh. Iya. Mending coba Thomas Doll. dari sisi Feng Shui kayaknya nggak cocok kali. Bener. ya. Thomas Doll tuh lebih bagus daripada Apakah Thomas Tuchel. Thomas Tuchel mata-mata Jerman atau agen Jerman biar Inggris gak juara gitu nih? Bisa jadi karena kita ngelihat kan Harry Kane udah lama di Munchen. Iya, jadi memang dia tuh udah sering ngobrol sama Tuchel pakai bahasa Jerman tapi suaranya abis mulu. Melengging, Iya. melengging. Nah, jadi Tuchel nggak ngerti bang. Iya. Harry Kane ngomong apa terus ngomong apa itu? Oh dia ngomong ini jadi salah. Dan ini akhirnya nyetak gol Anthony Gordon adalah pemain Premier League pertama di Inggris yang nyetak gol. Karena sebelumnya di main di luar semua. iya. Julian Real Madrid, Rashford di Barcelona, Iya. Harry Kane dibayar. Gordon kan juga Betul, main betul, Barcelona. betul. Belum, kan dia masih pemain Premier League yang menjual. Iya, baru ijazahnya doang yang Tapi memang Inggris kan di awal Piala Dunia ini selalu punya masalah di penyerang sayapnya. Selalu nggak
firm, selalu nggak Ganti-ganti tampil terus. maksimal, ganti-ganti terus. Jago Tapi banget. menurut Niki, apakah ini faktor juga kedalaman skuad Inggris yang sebenarnya mengkhawatirkan sebenarnya waktu dia itu faktornya apa? Apa gara-gara Liga Inggris? Katanya kan pemain asli Inggris sekarang mahal banget tuh, Bang. Elliot Anderson 116 juta Iya, pound. overrated. Makanya banyak tim di Liga Inggris justru pakai pemain Asing. asing gitu. Kalau menurutku Thomas Tuchel ini dilema aja dia ya. Kayak ada favorit sama nggak favorit pemain gitu. Oh, kayak Contohnya, ngechip contohnya. gitu ya. Let's say ini Adam Wharton kenapa enggak? Nah. Itu kan pemain fungsional. Patut dipertanyakan. Betul. Patut dipertanyakan juga kenapa seorang Kobe Manu dibawa tapi nggak dimainin gitu ya. Nah, itu dia. Itu katanya buat bikin fans MU diem aja. Biar nggak berisik. Seperti saya. Tapi siapa pemain Iya, yang kamu benar, harapkan selain Adam Barton Iya. yang masuk ke skuad Inggris? Yang kamu kecewa banget, wah kenapa nih nggak dibawa? Oh, aku paling kecewa Adam Wharton, Bang. Wharton ya? Karena menurutku ini bakal jadi panggungnya dia. Soalnya kan dia lagi naik juga kan Iya. namanya. Kenapa enggak gitu? Nah, Trent juga sebenarnya kan Trend setengah Kyle musim baru masih lagi. masih layak kalau ya. misalkan kita ngomongin Reece James yang injury prone, kita bisa ganti-gantian dengan tipe yang sama gitu sama Trent, walaupun dia nggak bisa nge-defend aja. Mana ada gosipnya. Emang nggak tahu. Apa? Pacarnya Tuchel itu mantannya Trent. Oh iya, Bang. Katanya. Pacarnya tuh Gosip punya gosip nih ya. oh suka Ordal. Ordal. Coba cek deh. Kalau nggak salah. Ini nih, lagi-lagi. lagi-lagi bapak FTV suka gosip ya emang ya, bapak FTV ya. Tuchel tuh pacaran sama Jet Spence. Enggak gitu dong. Di mimpi. Iya, Bi. Iya. Tapi menurutku Bang, Jet Spence itu permainan secara attackingnya bagus. Jadi menurutku di bawah De Zerbi nanti di Spurs. Di Spurs. Menurutku jadi Gareth Bale-nya terbaru Jet Spence. Jadi kalau kita ngomongin Spurs ya, lu lihat deh, coba lu data. Pemain Spurs di Piala Dunia kali ini wangi semua. Pedro Porro. Pedro Porro. Pedro Porro. Cuti Romero. Romero. Terus siapa lagi? Siapa lagi Spurs? Kalau Kelso udah enggak Udah ya? enggak dulu di sana. Siapa lagi? Udah. Oh enggak, mantannya aja, Harry Kane pun. Oh iya. Jadi artinya pemain yang dihasilkan dari Spurs Iya. bagus loh. Enggak, tapi Tapi kenapa klubnya beda ya? Tapi Just Spence kan itu kan, di awal kan dikritik kan. Karena Iya. musim lalu tidak terlalu terlihat di Liga, mungkin Tuchel melihat yang lain. Livramento harusnya bisa jadi backup yang sempurna, tapi cedera. Iya. Terus pertanyaan orang kenapa gak Lewis Hall di Newcastle Lewis juga sepanjang Hall. musim ini. Luke Shaw juga sepanjang musim di Man United juga. Tapi kan akhirnya sudah terjawab, akhirnya kalah juga di semifinal. Dan Iya. akhirnya perebutan juara 3 melawan Perancis. Gimana? Gimana Pak Menurutmu, Niki? Niki? Pengennya Inggris. Karena kan Inggris ini pasti pemain-pemain yang belum main dimainin. Harusnya. Iya kan? Harus ya. Unjuk gigi untuk membuat pelatih-pelatih tersebut gigit Tapi jari. bagaimana kalau Thomas Tuchel sebaliknya? Dia tidak memainkan pemain yang ada di bangku cadangan, dia tetap memainkan pemain utamanya. Karena Harry Kane sama Jude Bellingham ngejar Golden Boot. Wah, tapi Kylian Mbappe juga ngejar Golden Boot. Iya sih, bener sih ya. Ini penilaian subjektif gua. Kayaknya kemungkinan teorinya Spanyol ini bakalan banyak ditiru oleh banyak negara. Kenapa? Ketika mereka menggunakan seorang pelatih timnas, itu digunakan dari pelatih kelompok umur. Oh iya benar. Oke. Itu Gerson juga Gerson Iya. juga sama. ini nih akan banyak ditiru nih. Kenapa? Karena itu akan lebih memperlama lagi atau memperluas mereka untuk saling kenal, saling bisa tahu dan saling mendalami strategi dan mengeluarkan kemampuan terbaik pemainnya. Ya De La Fuente kan dari kelompok umur kan, Iya. dan strateginya semakin diasah, semakin mateng. Makanya pemainnya nggak perlu yang mega bintang atau apa, itu jadi, Ya, itu udah ngerti. De La Fuente gitu. dan Kalau menurutku, Bang, pelatih timnas itu harus berasal dari negaranya. itu setuju aku. Itu kejadian, berarti gue ganti pelatih dong nih, Jerman gue ganti dong nih. Harus Bang, karena kita lihat 2022 Argentina Scaloni Scaloni. Scaloni kan Argentina. Iya, betul. 2018 Prancis. Didier Deschamps, Deschamps. 2015 Joachim Löw dari Jerman. Iya. 2010 Spanyol Vicente del Bosque. Bosque. Itu negara-negara yang bolanya udah oke kan. Kalau negara yang masih culun, masih Seperti siapa tuh? Enggak, ada lah, ada. Laos, Kamboja gitu. Iya. Nah, itu masih Ya, wah kalau itu mah no comment gitu. Tapi ya ini kan Iya. ada kalau misalkan ya ngomongin ini ya
Primbon nih. Primbon. Percaya nggak percaya ya kan? Semua kutukan tuh udah kelar nih ya. Oh iya. Tidak ada Juara baru? enggak, Tidak ada. pelatih asing yang juara Tuchel udah lewat. Ya, lewat. Kan? Betul. Terus pemenang Ballon d'Or musim ini tidak jadi juara, Dembele. Dembele. Betul, ya kan? Ya. Tinggal satu doang nih berarti. Apa tuh? Klub dengan peringkat pertama FIFA tidak pernah juara. Yang datang ke Piala Dunia saat dia urutan 1 dunia itu tidak pernah juara. Itu Sekarang cuma ada di Argentina. Sekarang Argentina. Argentina sekarang. Apakah Oke. kutukan ini berlangsung apa kita kan yang tahu kan? Sama kalau back to back udah pernah ya? Belum Back ada. to back. Oh kalau dulu Terakhir, di Streamet. iya. Zamannya Brazil bukan? Brazil. Brazil kan? Ya. 50-an. Lama. Setelah itu belum ada yang belum ada back to yang. back. Jadi apakah Argentina? Ya ini kan juga namanya juga bercanda-bercanda Bercanda, warga ya. cocokologi. Iya cocok logi. Iya. Tapi kalau ngomongin kayak gini Argentina Spanyol buat Niki Putra sendiri siapa nih kira-kira? Ini prediksi dari ahli panik ini? Bismillah Spanyol. Bismillah Spanyol. Messi, sorry banget Mes. Aku kurang suka sih dari dulu. Karena kamu Madrid. Karena kamu aku Madrid. Iya. Kamu Madrid. Iya, walaupun Spanyol sekarang kan ada Lamin. Amin. Sekarang tapi kan ada Cucurella. Kalau di Argentina nggak ada siapa-siapa, Bang. Nah, gue pengen tanya nih sama Niki. Lu kan Madrid, lu kan gak suka Messi. Betul. Tapi lu mau ngakui nggak kalau Messi jago? Messi udah paling jago dia. Paling jago. Sama lu Iya, berarti. itu. Iya, Ya udah. itu Ada berarti selanya, netizen ya. kejawab ya. Makanya agak aneh gue buat orang bukan nggak suka ya apa? Nggak sadar kalau Messi itu jago. Nah ini. Itu Pasti kebangetan antara sih. beda kan antara suka sama yang iya dia jago tapi gue nggak suka. Iya, nggak apa-apa. Nih Itu kemarin mah itu untuk biasa pertama sih. kalinya Inggris yang nonton banyak. Gimana? Karena pengen lihat Argentina kalah di Oh iya. Ganti skin jadi Terus Inggris kayak, banyak banget. Kayak ada nih orang, kenapa sih Inggris kalah? Anda baru nonton Inggris. Kita sudah rutinitas 2 tahun sekali kayak pasti kalah. Kejadian Kalah. kemarin tuh nobar di Solo sama Ebel kan pagi-pagi tuh otomatis yang datang tuh bapak-bapak tukang beca, ibu-ibu, keluarga gitu nonton bareng Argentina sama Swiss tuh. Waktu aku sama Ebel nanya, "Mana pendukungnya Argentina?" Diem semua. "Mana Swiss?" gitu teriak semua. Wah. Ya maksudnya kenapa ya? Iya maksudnya it's football nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. kayak gue kayak kemarin ada yang kayak di sosial media lihat lini masa gitu ada yang kayak marah-marah Inggris kalah dalam hati gue nonton Inggris. Kita udah biasa. Biasa. 2 tahun sekali pasti kayak gini. Iya, kita udah tahu sebenarnya. Bahkan pas gue di LA, gue nanya ada orang nih fans Inggris pas perempat, jadi dia beli tiket perempat final, dia pikir Inggris akan main di sana. Inggris juara nggak? Enggak. Dia warga negaranya nggak percaya. Nggak pede. Yang pas gue di Berlin, gue nanya, yang final Euro Inggris Spanyol, Inggris juara? Enggak, kita di sini pengen senang-senang aja. Bener nikmatin per match Nikmatin, aja ya. nikmatin. Nikmatin aja kayak mereka happy-happy aja. bener. Jadi ya udah berarti Spanyol ya. Spanyol, tapi balik lagi ke Messi unreal sih, Bang. Iya betul. Baru ngelihat ini, pemain yang aneh gini ya. iya, ya Allah kok bisa sih kayak curang Bayangin, lu Jets fans jaga dia, tak dilewat. Lewat, Harry Kane Harry jaga Kane dia, ada, bab. besi putih liat Anderson kaki naik, berhentiin dia kartu kuning langsung. Iya. Gimana bang? Tapi bener, Messi emang unreal kan. Tapi sebelum lanjut ngobrol sama Niki, aku mau nanya Ki ke Bang Tio. Kalau misalkan Bang Tio berkesempatan ngelatih tim di turnamen Pildun, kira-kira apa nih strategi kunci Bang Tio untuk meraih kemenangan? Oh, kalau gue nih Mas Buk ya kuncinya sih pertahanan. Karena mau sebagus apapun lini depan serangannya, tapi kalau di belakang rapuh bakal gampang kebobolan Mas Mukti. Itu sih Bang, ibarat kulit kepala pria pas totalitas dan keringetan kesiksa duluan pertahanan kulitnya tuh. Ah, bener. Cocok kayak kita nih ya. Kalau lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatal dikit aja, gara-gara ketombe nih ya, semua rencana taktik strategi bakal buyar. Kayak Tuchel kayak gatel-gatel, dia nggak Setuju. fokus tuh. Itu ada risetnya Bang Tio. Kalau kulit kepala pria itu secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibanding wanita. Ibarat di lapangan butuh bek tangguh di lini belakang. Nah, makanya biar pertahanan kepala kalian maksimal, backnya nggak boleh sembarangan. Mesti pasang Clearman Ultra dengan 3 times scalp barrier defense, siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Nah, apalagi sekarang Clearman Ultra spesial nih, edisi Pildun. Buruan deh beli Clearman Ultra, jangan biarin ketombe rusak spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Tapi sebelum lanjut ngomongin Pildun sendiri, berarti gue agak kaget ya ketika pertama kali ngobrol sama Paniki ya.
Yang tadi kan image beliau nih ya di Iya. luar sana kan Gen Z sangat habis, ya. wah kayak warga. Gitu. Ternyata beliau fans Real Madrid. Wis. Dan gue baru tahu dia nonton box sudah lama. Udah lama. Kaget aku. Oke. Kaget Aku dari kuliah semester 3 ke 4 gitu, selalu dengerin Bang Tio sama temennya. Temennya siapa? Justin. Yang mana yang mau disebut? Temennya siapa? Wah, too much info nih pasti tadi Bali ya. Too much info ya, pakai Bang Justin ya. pakai Iya, Bang Justin. Bang Pangnya sama Coach Justin. Jadi seru banget Bang itu. Knowledge football aku sih Bertambah. bertambah pada dari saat box-box itu. ya. Sampai sekarang aku bisa dibilang aku adalah idol paling ngerti bola. Itu. Iya, idol-idol lain gak ada yang ngerti bola. Gak ada yang ngerti. Gak setajam lu. Gak setajam gue, Iya. secara statistik, data, Data. Lu menguasai lah ya. gue pegang di tangan. Reading the game pun lu Reading sangat the game, tajam. passing the ball, breaker. Berarti di antara geng-geng NPD lo, lu paling terdepan dalam sepak bola. Iya coba Pasti. sebutin. Tim NPD lu siapa yang paling bola? Mereka Iya. berdua gak ada yang suka bola. Gak ada yang suka bola? Astaga. Dia sukanya ban? Kev sukanya mobil. Mario sukanya nge-gym. Mario ke gym. Ada idola nggak di gym kira-kira kalau kamu? Idola Di gym gitu siapa? Bimo. Bimo. Temennya. Oh temennya Oh, sendiri. temennya. Temennya dia rajin sekali Si gitu. Mario kalau nge-gym kayak Wah, Iya ada husnya, ada husnya. Ada husnya. Ada husnya. kayak Mukti. Teriak gitu. Pernah gue di gym gitu bro, ada wah gitu kan. Kayaknya bapak-bapak yang ini di Bromo juga nggak teriak. Porter-porter juga biasa aja. Hanya lebih kencang lagi daripada seruput kopi ya. Iya mau. Apa? Bapak-bapak banget. Kalau Kevin mobil. Mobil? Kalau Kev mobil Oh, dia Kev mobil. sukanya. Modif mobil atau balapan mobil? Enggak, ngoleksi. Koleksi mobil? Ngoleksi. Iya dia sukanya mobil-mobil vintage gitu. Oh, Mercy. Berarti kalau kamu doang sepak bola. Berarti lu di tongkrongan gak ada yang Bola. ini ngobrolin bola dong ya? Misalnya lu lagi habis nonton Real Madrid terus menang, lu kayak pengen, biasanya kalau pencinta sepak bola kan pengen ngeluarin ya. Langsung buka obrolan gitu ya, pengen, Mbak? wah gimana nih ekspresinya? Ke teman-teman yang di luar circle NPD biasanya ada juga yang pernah lo mencoba ngomongin bola sama mereka gitu? Pernah gak? Iya bener. nggak pernah. Mereka soto-soto gitu bang. Kayak gini nih. Misalkan kayak kemarin. Iya kemarin. Harry Kane. Nah tuh matanya tuh yang kayak gue tahu gitu loh bang. Jadi udah males loh, basic knowledge aja. Kayak ngejelasin offside ke gue gitu. Tenang aja, gue udah tahu semua. Mantap. Sama abang aku itu bang, dia pecinta sepak bola nomor 1 di Indonesia menurutku. Apa nih? Kenapa? Karena dia setiap mau tidur bang, 2 jam dia mengasah kemampuan sepak bola. Ngapain dia? 2 jam sebelum tidur. Ngapain dia? Dia selalu main football trivia, football tic tac toe, terus dia research tentang bola dan segala macam. Jadi kalau misalkan ditanyain apapun dia tahu. Selama 2 jam Iya, sebelum iya. tidur. Selama 2 jam. Tapi kamu sering denger gak dia lihat biasanya lihat highlight gol-golnya Messi yang musiknya ndet. Tet. Aduh, CEO dong bang. Tapi dukung apa si kakak? Inter. Ah, Jangan dia Juventus. Oh Bang Mukti Juve. Pasti salah kalau jalan abangmu ketemu dia pasti berantem. Iya, nanti lah aku ini. Dia lagi diceng-cengin pasti dia. Kenapa? Kan Inter lagi di atas saya Juve sekarang. orang saya ngeceng-cengin tim saya sendiri. Saya ngecengin tim lain. Itu memang Kenapa pekerjaan sebagai seorang fans sepak bola yang sudah cukup lama ya. Iya. Biasa. Tapi kalau Legowo. yang masih baru, biasanya suka gengsi tuh. Gengsi ngecengin. bener, dilawan. Iya. Dicengin timnya baper. Iya. Nanti nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu kalian akan merasa Dewasa ya, Pak? Dewasa. Kedewasaan. Kayak kita Nikmatin aja perjalanannya. Kayak kita Inggris ini kita di timeline santai. santai. Kalian mau bilang, bacot lu, nggak apa-apa. Kita nggak baca juga karena kita tahu rutinitas 2 tahunan. Tapi emang itu SOW kita harus ngebacot. Kalau nggak ngebacot, Nggak dibayar. Kamu juga gitu Niki kalau ngepost Madrid segala macem. Sering kena serangan-serangan dari netizen. Nah dulu tuh masih sering bang aku bang. Tahun ini aku kayaknya udah agak tone down. Gara-gara Agak ngerem ya. ini orang-orang Barca ini yang aku follow itu ngatain aku mulu itu. Sumpah bang. nggak apa-apa. Jangan Ngetek-ngetek takut. Ngapain lu cuek Kata-kata lu yang aja. kasih kamu inget apa? Yang paling kamu inget kata-kata dari anak-anak Barca? Ini nih kayak kemarin nih Ah. ada temenku nge-story. Aduh enak banget sial jadi fans FC Barcelona gara-gara finalnya Argentina lawan. Iya, yang ada foto si Lamine Yamal di Sama dimandiin Messi. Iya, nah yang kayak gitu-gitu tuh Ellen nih orang gitu bang pengen Jadi kepancing ya? iya pengen DM
Tapi nanti malah jadi Gak depan. usah. Nggak usah. Itu udah tahap kalau misalnya kayak gitu kita jangan kepancing karena kita sudah semakin dewasa. Ya iya. Malah justru itu nikmati, itu adalah sebuah hiburan. Ih, dia kok marah-marah ya. Bang. Coba rasakan jadi fans MU ya. Ntar mau degradasi timnya kalah terus diceng-ceng kita tegar. Udah ikhlas. Mental, emosi itu terjaga, tertata gitu, udah tahu. Kayak timnya lagi unggul nih, enggak. Kamu bisa unggul 3-0 bisa kebalap jadi 3-1. Iya. 4-3. Jadi kayak mesti nggak bisa nih, kita nggak bisa mesti Iya. santai aja. Tapi kamunya sering ngebanter juga nggak ke dulu Barca? mungkin ya. Dulu sama kalau ketemu Bang. Itu kalau ketemu udah enak banget itu rasanya. Kalau ketemu dia tuh yang lagi yang kemarin Ceng-cengin. story banter. terus aku gituin tuh seru tapi nggak pernah sekarang. Udah jarang. Udah malas ya? Iya Bang. Gak apa-apa lah, Nggak itu apa-apa, kan kamu kan- esensi dari sebagai fans bola. Udah jarang, beda level. Oh beda. Beda level. Bukan. Ini almiahnya loh kalau untuk Jawabannya. Tapi gini. Oke, ini kan ngomongin Niki dengan Real Madrid, pelatih baru, Jose Betul. Mourinho. Gimana Jose Mourinho. tanggapan Niki? Itu kamu nanggapin dulu yang foto ada kan? Jose Mourinho duduk di sofa tuh. Yang rame-rame nonton. Yang rame-rame nonton. yang kakinya kurang sopan. Oh iya. Itu Tapi kira-kira jujur gue lagi pikir ngapain itu tuh? jersey Arsenal loh. Oh iya mirip. Itu kayaknya lagi nontonin, dia kan pengen pemain-pemainnya cepet pulang kan biar ikut preseason. Kan nggak ada pemainnya di sini, cuma Cucurella doang. Iya. Sama Jude Bellingham. Oh 2 doang yang Iya, ikut itu mah pelatih. gak usah nonton, Japri aja ya satu doang. Pulang aja. Kira-kira Japri apa yang dulu sampein? Mungkin Kira-kira. ini Niki, dia lagi ngincer pemain bisa tuh di Piala Oh iya Dunia. benar. Tapi yang di foto itu yang aku highlight malah belakangnya sama Khedira. Oh iya, Iya, sampai oke, Khedira ya. Iya, jadi kayak, wah dulu kan main juga bareng. Nah tapi kalau misalkan aku ngelihat Jose Mourinho sendiri, emang Madrid kayaknya butuhnya pelatih-pelatih Sosok ya? yang Iya. nggak pakai sistem gitu bang. Yang penting respect gitu. Yang penting respect. Tanda kutip nggak pakai sistem. Iya, tanda kutip. Dikasih sistem kayak Xabi Alonso pusing ngomennya ya. Iya benar. Iya, Terlalu benar, rumit benar. mungkin. Bener, sama kayak Prancis kan? Betul. Udah nggak perlu sistem yang terlalu ribet. Makanya selanjutnya Zidane. Iya. Iya. Ya kan kayak yang Ancelotti, Zidane itu kan bukan pakai sistem yang De La Fuente gitu ya. harus diikutin gitu. Iya. Jadi yang butuh si di locker roomnya itu butuh respect tuh. Ngejagain itu Jose Mourinho harus sebenarnya kalau kita ngelihat bagaimana akhirnya si Madrid dengan Ancelotti, Zidane bisa sukses banyak itu dengan La Decima, itu sebenarnya pondasinya kalau dari yang gue baca adalah itu pondasinya tanam oleh Jose Mourinho karena dia segitu galaknya kan, segitu disiplinnya. Kalau nggak salah ada berita si Ronaldo aja sampai gemes sendiri sama si Mourinho. Teknik latihan dan seperti apa. Jadi udah pondasi udah dia ada, kan sebelumnya kan Los Galacticos nih yang terus Mourinho ada, nge-set semuanya, lanjutan udah enak. Dan ini makanya si Perez butuh Mourinho untuk ngebenerin semuanya, kan musim lalu Kusut parah itu. Ya luar Allah. dalam akhirnya. Itu aku tapi kemarin ngeliat Bellingham pengen banget bang dia main kayak di Inggris kalau di Madrid role-nya gitu. Iya, Kayak role-nya role-nya Bellingham waktu gede ya. Mbappe cedera. Yang pas Awal-awal juara ya. Iya. Sebelum ada Mbappe yang juara Champions, sudah Iya, Champions. Golin mulu gila sih itu. Dan Mbappe di Perancis sama di Madrid agak beda loh. Betul. Dewasa banget di Perancis. Bener. Iya. Iya, cuma kan Temennya shoot atau apa segala macem biasa aja Biasa dia. aja, Nggak ada komplain, nggak ada apa. makanya Jose Mourinho masuk. Itu Kan tadi dia. Tapi ngapain lu? momennya pas bang. Mourinho akhirnya kayaknya nemu Madrid lagi, Madrid nemu Mourinho lagi karena Mourinho kan kemarin sempat ke Fenerbah apa gitu. Iya. Oh dia mah side quest aja itu. Iya kan. Menurut lo, Kayak momennya pas ini. Itu menurut kalian Madrid memilih Mourinho, deadlock nggak ada pilihan lain atau justru memang saat ini yang cocok? Ya Kalau Mourinho. gue yang cocok untuk ngeberesin semua masalah di Madrid luar dalam ya Mourinho. Setuju. Saat ini menurutku. Saat ini. Siapa lagi? Lu gaji Xabi Alonso yang unbeaten di Leverkusen musim pertamanya terus sekarang jadi pelatih Chelsea dikasih teknik nggak terima. Setuju. Karena Dan Beola masalah ya udah dia- nggak usah dipikirin lah ya. Masalahnya dia juga nggak dapet respect dari Itu. pemain Madrid. Iya lagi bener. Padahal juara dunia, juara Eropa, juara Champions. Kata anak-anak Madrid, hah siapa lu? Kata orang Madrid, lah ribet banget bang mainnya bang. Iya. Teknik lu banget gitu. Iya. Tapi magisnya si Mourinho masih nggak menurut Tapi soalnya dari muka kayak udah. Kemarin yang duduk di kursi kayak bambah doang. Iya kayak udah Kayak kurang sih ya. kayak kurang teh gitu. Iya bener. Kalau dulu kan kayak galak, kayak tengil gitu dulu. Iya kayak lagi nunggu OTW ke Kopi Klotok. Iya, ya. iya. Gila, lagi nunggu jemputan. Lagi nunggu jemputan. Kan enggak setuju nggak secara aura kayak sekarang lebih Iya, lembut bang? Iya Lebih, nggak? lebih tone down ya. People ceng lah, people ceng. People check. Tapi kalau misalkan berarti kan Mourinho menangani tim yang semewah itu sama dengan dia pertama kali. Iya. kan? Iya. Kalau yang dulu
kita lihat dia ngegeser Iker Casillas sama Diego Lopez sampai segitunya gitu. Tapi he knows, Casillas sudah Iya. di Iya, level ujung yang- karirnya Iya, juga. Walaupun berantem sama Casillas sampai sekarang Betul. ya. Iya, dan apakah hal itu akan terjadi lagi karena ego versus ego kan takutnya juga terjadi. Tapi kalau nggak salah si Perez pun juga ngedukung penuh 100% Mourinho apa yang mau dilakuin si Perez saya setuju. Jadi akan lihat sih menarik lihat Madrid musim depan bagaimana Mourinho kembali terus juga dengan pemain yang ada Vini, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Tchouaméni semuanya, Valverde. Kalau gue ngelihat Real Madrid itu salah satu tim dan mungkin satu-satunya tim atau klub bola yang paling cepat untuk recovery setiap Setuju. permasalahan atau seasonnya yang jelek. Iya. Ya, paling 1-2 season dia hilang tapi season ketiga dia bisa Beres. balik. Beres Iya. gitu loh. Dan hampir selalu tepat juga untuk ngebaca pemain yang bakalan habis, yang nggak berfungsi dibuang. Benar lagi, iya. Selalu begitu. Yakin Madrid musim depan berjaya. Berjaya, pokoknya tahun depan itu tahunnya tim ibu kota. Oh London, lagi London lagi. London, Madrid, Jakarta, Manila, Lagos, Kucing gitu. Lagos. Ya, Ulan Bator. Ho Chi Minh, Betul. Ho Chi Minh, Bandar Seri Begawan. Bangkok, ya kan, Karachi, lima. Dumai juga. Karachi. Washington DC. Iya, bisa jadi. Apalagi coba Petabuta nih kita Petabuta. Tamburan. Quebec. Paris. Tapi minimal apa gelar Madrid yang akan diperoleh? La Liga. Minimal La Liga. Minimal La Liga. Champion belum? Champion? Champion Belum yakin ya? Iseng-iseng berhadiah. Tapi Copa Tahu del siapa Rey yang La juara Liga kan? Juventus. Gue pikir lo mau bilang MU. Gak main itu sih. iya. Jangan, Iya, MU itu, iya. MU itu minimal semifinal. Semifinal. Biar menghibur kita semua. Ya, kan? Engagement naik. Engagement naik. Silakan dipotong Perkontenan ya. panjang. Bukan manja. Silakan dipotong dulu ya. Iya kan? Omongan berdua. Gak usah ngomongin MU panjang. Gak usah, Tapi oke. kalau ngomongin sepak bola, tadi kita udah ngebahas ini apa namanya ibu kota, kota-kota kayak Washington, Madrid, London semuanya. Tapi Mas Ibnu kemarin tuh ini ya ke New York. New York Lo nyanyi nggak? New York. Kayaknya itu ke bawah sih. Ke bawah ya. Ke bawah ada. Pas lagi lari gitu, pas lagi lari, tim song gitu nggak? Iya. Di Amerika juga lari bang. Lari, maraton, 60 kilo. Aduh, New York, New Jersey, San Francisco. Wah, jauh banget. Mau nggak ultra dong ya. Ultra. Gimana Tapi kemarin di New York, gue pas begitu landing nggak begitu merasakan euforia Piala Dunia. Ya. Kenapa? Karena gue tahu gitu loh, dan gue sadar ini negara bukan negara sepak bola, soccer. Iya. Semua sibuk masing-masing ya. Semua sibuk masing-masing. Apalagi pas gua mendarat di sana lagi perebutan gelar NBA di mana Knicks New ya? York Knicks lawan San Spurs. Antonio. Dan di besokannya Knicks berhasil menjadi juara. Jadi kota itu New York kayaknya lebih seru Fokus banget ke basket ya. ada parade-parade tuh gitu. Cuma memang gue stay-nya agak di luar dari pusat kotanya. Gue ada di downtown gitu. Downtown Buri. Itu Downton Buri. Jadi pas begitu ke stadion baru merasakan euforianya. sama. Dan agak sore ke malam di Times Square baru mulai banyak fans bola. Pada di situ. Iya, karena itu memang pusat silaturahminya turis-turis. Oh. Dan juga fans bola. 0 kilometer Jogja itu. Oh iya benar. Ini pelang-pelang logo Malioboro. Jogja. Iya, sama itu patung Spiderman Tonggos ada. Di mana? Ada di 0 kilometer coy. Oh iya. Ada. Kadang kalau beruntung ada pocong. Kalau beruntung ada klitik gitu. Dan di sana nobar-nobar, Tapi apa damai bang resto di atau apa Times Square banyak. itu ceng-cengan nggak antar Oh supporter? iya, ngecen, mereka ngecen. Enggak, Tapi maksudnya ceng-cengan gitu. Ngebantar, nggak ngebantar. nggak ada. Ya mereka bersama-sama aja. Ada Brazil, Maroko, Inggris gimana? Argentina. Inggris kan terkenal liganya. Itu nggak di Inggris nggak di situ. Inggris nggak di situ. Oh. Tapi itu yang menyenangkan dari Piala Dunia sih. Misalnya dari pengalaman gue yang pas terakhir 2022 kan sebulan di Qatar itu, gue karena ke kota kecil ya, negara kecil ya. Jadi dia ngumpul di Sok Wakif semua. Itu fans itu semua, Maroko, Brazil, Argentina, semua nggak berantem coy. Nggak berantem. Inggris aman. semua di situ semua. Jadi Yuk, yang menarik ini juga yuk, fansnya Brazil yang gua lihat itu kayaknya setiap dia keluar hotel atau keluar rumah selalu menggunakan jersey Brazil Pakai atribut ya? di selama perhelatan Piala Dunia. Jadi gua ngelihat lebih banyak memang jersey Brazil ketimbang jersey yang lain.
Oh karena Itu mungkin ada satu sisi rasa bangganya, nasionalismenya, atau juga mungkin satu sisi menggambarkan identitas dia sebagai fans ini. Brazil. Jadi kalau ketemu di subway, ketemu di bisa mana, ini ya, gitu. Jadi Brazil. iya. Oh berarti Bang Ibnu nyapa-nyapa enak ya tinggal pakai nama negara. Morocco, Brazil. Iya benar gitu. Seru. Bisa. Seru. Kenapa Brazil? Karena Pele dulu main di New York Cosmos. Betul. Oh, iya. Dulu tahun 70-an terus habis itu kan New York Cosmos ada balik lagi, tapi bukan di MLS ya. Iya. NL apa yang di National League-nya soccer mereka lah, NLS atau apa gitu. Jadi emang New York isinya ya identik dengan Brazil, tapi di Los Angeles juga sama. Iya. Brazil dan Asia, orang Asia banyak Bang? apa? Orang Asia. Banyak Pak, Los Angeles banyak orang Asia. New York memang banyak. multiras. Kalau Mana aja ada. Lu berarti nonton ini ya, apa namanya, Prancis Senegal sama Brazil Maroko? Brazil Maroko. Brazil Maroko. Terus Belanda Jepang gua di acara nobarnya, Seru nggak kan? di stadion. Kalau di acara nobarnya Fanzone, biasa aja, biasa aja. fanzone. Biasa Ya aja. lebih banyak emang ini imigran Amerika Latin, Latin. Meksiko, Kolombia itu rame. Ini stadion lu Baru- berarti stadion yang dipakai final kan? Yes. MetLife. MetLife. Tapi kalau di sana nggak boleh nyebut itu, nyebutnya New Jersey Stadium. New Jersey Sponsor. Stadium. Sama kayak gue ketika menonton di SoFi Stadium mesti bilang Los Angeles Stadium. Los Angeles. Karena tuh sponsor kan tutup semua kan. Betul. Dan kalau jadi kalau orang banyak yang komen kenapa finalnya di New Jersey atau New York itu karena padahal stadionnya biasa aja dibandingkan stadion kayak Atlanta. Iya lebih mewah ya. SoFi Stadium sih Los Angeles kayak mall. Iya betul. Kayak mal. Gede bet gede. Itu yang ada LED ya. Ada LED gede. Banget tuh buat main PS. Kalau sebagai penonton, lu kalau ada di situ sebagai penonton bingung lu mata lu. Lihat bawah, lihat atas. Oh fokusnya ya? Jelas Iya, semua. sana kan ada monitor gede banget, lu melihat bawah. Dan Nah, satu yang gua tangkap adalah walaupun lu main nonton di atas sama kayak di Bernabeu ya, nonton di seat paling atas, Nah, ini lu ke gini. bawah tuh jelas. Mau Itu nanya-nanya tipikal pada bola. tipikal stadion baru karena lu nonton di atas tuh kan paling murah ya sebenarnya Iya. kan. Lu ke bawah tuh jelas. Itu Iya. yang tipikal stadion baru. Jadi lo beneran udah dipikirin lah desainnya ketika lo nonton paling atas lu tetap bisa ngeliat ke bawah. tapi jujur, atasnya saya agak sedikit terganggu kejelasannya. Kenapa? Sinar matahari kencang banget ke gua. Sekenceng Valentino Rossi. Wah, gila. Tapi kok Lo nggak- kalau kan suka ngeliat ada bola tuh ya, ada terang gelap. Nah, Oh sisi iya. gua terang terus. Yang bayangan itu ya? Iya, yang Ya, lain ya, tuh ya. udah mulai gelap, pas matahari turun sundown, ya gua tetap terang ini terus. sunburn udah beres? Udah sih. Enggak, emang segini aja udah. Curang nih gua. Nih coba Masih di ada? zoom, coba di zoom, ya di zoom. Masih, iya. Coba di zoom, mau Bener. nggak jidat saya, Wah, jidat saya. iya. Wah, iya, merah iya. banget, bener. Iya. Ada Tapi Ini baru kali itu ngopek-ngopek juga nih, gue ngopek-ngopek. nonton ke stadionnya ada eskalator sama liftnya. Iya, Wadah, si oh iya. Los Angeles juga Tinggi sama. banget. Tinggi banget. Gila di stadionnya. kampus UIN. kayak BIM 3 ya, kayak BIM 3. Tapi kalau Niki udah pernah nonton bola di luar negeri? Belum Bang, aku pengen pertama memang di Santiago Bernabeu. Pertama kalinya kalau bisa langsung sono. Iya. Bagus banget. Ayo dong Bang, ajak Bang. Kan abang-abang udah Ayo, sering. boleh Ayo, nih, boleh. clear kali. Ayo clear. Bisa kali. Clear, ajak aku clear. Clear dan dan lain. Niki siap untuk Niki berangkat siap. ke Santiago Iya. Bernabeu. Aku siap langsung ketemu Jude Bellingham. Kalau bisa kita ngopi bareng Jude Bellingham, let's go. Let's go. Dan juga Iya. ngopi bareng sama brand ambassador ini, Vini Junior. Vini, Kak Vini. Kak Halo, Vini. Berarti sekalinya pengen langsung Bernabeu. Betul. Tapi kalau di Indonesia udah sering nonton kan? Udah, kalau aku di biasa nonton Persija aja. Persija. Iya, nonton Persija, nonton Timnas. iya. Timnas. Tapi ya, tahu nggak ya membedakan Piala Dunia sedikit ya dengan 2022 2022. kemarin. Ya. Gue juga kebetulan nonton juga tuh yang 2022 yang final Argentina ketemu Prancis. Prancis. Sekarang kita itu harus baterai handphone kita jangan sampai lowbat. Karena semuanya tuh Momen ya? tiket, Ada di apa, handphone. lu mau Itu video ya? di situ. Jadi Karena- udah bukan pakai tiket sobek lagi nih. Tapi sinyal di stadion, kalau di Indonesia kan sinyal. Iya, sinyal John, baru. aman, John, aman. Oh iya. Jadi Bisa langsung upload. Iya. Jadi tiketingnya di Piala Dunia final itu lu mesti download aplikasi FIFA Tickets. Iya. Itu sama kayak 2022 dan dia akan ngeluarin barcode. Barcode-nya Oke. itu akan keganti kalau di Qatar tuh dia akan ngedetect ketika lu udah deket sama gate karena tinggal scan doang. Oh iya. Jadi si barcode-nya untuk menghindari pembajakan ataupun penggadaan. Jadi kayak apa namanya, lu mau deket stadion, barcode-nya berubah. Nah kalau kemarin itu barcode-nya 8 menit berubah. Iya. Berubahnya gimana bang? Ya berubah set langsung ke restart Berubah. sendiri. Oh gitu. Wah. Gitu. Langsung Nah, kayak tapi itu bener loh, handphone lu pastikan jangan lowbat. Iya. Terus kedua, kalau lu nonton bola di Amerika, itu 3 jam menuju ke stadion gak cukup. Lu harus 5 jam sebelum pertandingan. 5 jam? Iya. Ya gue kemarin Jauh-jauh. match jam 12 nyampe sana jam
8 pagi. Ya kan? Oh. Jauh. Dan yang menarik di Amerika, di Eropa juga sama, tapi bedanya adalah di Amerika mewajibkan kita mesti menggunakan tas lempang yang kecil. bening. Bening, jadi transparan. Pantesan kamu pakai itu kemarin. Betul, transparan. Kalau Karena dia, dibutuhkan transparansi dalam sebuah hubungan. nah komunikasi yang jelas. Iya. Iya kan? Karena kan lo Sebersih tahu, kulit kepala kalau kita memakai. clear man, ultra. Oh biar kelihatan apa yang kita bawa. Iya, karena kan lo tahu kan Amerika suka Oh. paham ya kan, banyak gitu. Berarti tas rajut yang ada rumah gadang itu nggak boleh? Nggak bisa nih, mohon maaf. Jadi nggak boleh tuh tas-tas yang ketutup apa Iya, tadi. kalau nggak boleh. di final Eropa Tapi gede boleh? nggak boleh. Asal transparan? Nggak bisa. Asal transparan. Nggak, ada size-nya. Ada size-nya. Nah di Lu mau ngapain gede-gede? Emang mau masukin Jual apa? mantel. Tas rohis. tas Royce, tapi kalau di Eropa boleh, cuma buat tas kecil doang. Iya. Tas lempang kecil gelap nggak apa-apa. Gitu. Aduh, jadi gak sabar nih ke Bernabeu bareng clear bareng kita semua ya teman-teman. Iya, ayo dong, ayo dong. Ayo, gimana kalau kita pimpin doa? Ayo. Silakan Maniki, silakan. Kita doa ya. Semoga Amin. kita bisa ke Santiago Bernabeu bareng-bareng Amin. bersama Clear. Amin. Terus kita bisa menonton pertandingan yang sangat luar biasa dari brand ambassador Clear, Vinicius Junior. Amin. Yang ganteng banget, Amin. yang kulit kepalanya pasti bersih, Amin. kayak kita semua karena kita pakai Clear, man. Amin. Ya, amin juga. Kita langsung masuk ke Ultra Moment Clear. Silakan Mas Mukti. Ultra momen yang pertama. Ultra comeback 3 keajaiban Real Madrid menuju gelar juara Eropa 2022. Nah, tertinggal 3-2 dari PSG dan akhirnya apa tuh? Agregatnya 3-2, tertinggal 0-2 di laga kedua. Oh. Benzema cetak hat-trick dalam waktu 17 menit untuk membuat Madrid lolos. Karim the Dream. Karim the Dream. Ini adalah salah satu match paling luar biasa nih Bang. Iya, betul. 2022 tuh emang didesain buat campaign Real Madrid yang paling legendary. Nggak bakal bisa disamain lah sama yang lain-lain. Soalnya Legendary moment ya. dramatis semua ini Bang. Iya, bener-bener. sama Chelsea juga nih. Iya, Jadi Chelsea. kalau buku cerita berarti setiap babnya tuh ada keajaiban ya? Betul. Betul. Kan dia juga lawan Chelsea ketinggal skor 3-4, habis itu agregatnya menang kan. Balik. Dan yang paling menurut gue yang paling gue ingat adalah lawan 5-4. City. Oh, Adu penalti kan? ada penalti ya? Itu adu penalti bukan? Yang ada penalti bukan yang City? Ini yang Rodrigo bukan sih yang terakhirnya? Rodrigo ya? Oh iya, beda-beda. Iya, extra time. Jadi emang skor 3-5 jadi agregat 16. Jadi musim ini Madrid gawat sih. Finalnya lawan Liverpool ya? Iya, lawan Liverpool. Lawan Liverpool ya? Terus menang kan deh? Iyalah menang. Yang Karius kan? Bukan. Bukan ya? Bukan yang Karius, ini tuh Liverpool yang... Karius mah sebelum pelatihnya pandemi. Jurgen Klopp kan? Betul. Masih Klopp. Iya. Masih Klopp. Ini yang umpannya siapa tuh yang dari kanan yang menyisir tren sama si Van Dijk? Iya. Yang dari sisi kanan. Oh, Valverde. Valverde kan. Valverde ke Vinicius. Yang datar banget kayak. Mirip kayak Ini yang golnya Gordon waktu itu kemarin. Koci bilang itu nggak sih? Selesai tuh Madrid. Selesai tuh Madrid. Itu bukan sih? Nggak tahu udah gue kayak musim itu ya. Iya kalau nggak salah itu deh. Tapi ya ini emang musim ini Madrid juara Yes. Benzema. Dan kita langsung masuk ke Ultra Moment Clear Pacific bola yang kedua. Ultra Epic. Persija mengalahkan Mitra Kukar 2-1. Menjadikan musim terakhir, itu adalah menjadi musim terakhir 2018. Persija menjadi juara 2018. Nonton nggak? Bang, ini aku nangis Bang, sampai nangis. Kenapa? Lu stadion? Gara-gara nggak nonton. Nggak nonton. Enggak Bang, Gua pikir lu gara-gara Persija menang ya. udah ngantri nih. Kan aku kebetulan nggak pakai apa itu ID card. ID gitu. Jadi dari jam 5 pagi kita coba-coba cari tiket. Nih di rumah dia tuh si Mada temanku. Jam 5 pagi nih, ada nih di Korwil ini. Kita ke sana, nggak ada. Korwil sini nggak ada. Sampai udah mau jam itu sore kan. Tetep nggak ada juga Bang. Suka ditipu-tipu gitu nih ada, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya ya udah nontonnya di rumah. Nangis tuh kecewa Bang, soalnya udah yakin Persija bakal juara. Padahal udah ada di stadionnya. Udah di stadion, udah di luar. Kejadian gue tuh 2010 begitu. Di final UCL Champion. Oh, skalanya Skalanya beda ya. Skalanya beda ya. Tapi itu dari 2010 udah keren banget. Itu di Bernabeu, gue kecopetan kalau gue. Oh, Sama kejadiannya. Ada di stadion tapi gue gak nonton. Akhirnya gue nonton di resto deket stadion Tapi Bernabeu. vibe-nya sama dong. Hah? Vibe-nya seru juga. Cupu. Hati gue tuh meringis gitu lah. Udah 2010 nyiapin siapa ya? budget segala macam. Finalnya Inter Inter Munchen. Oh, Inter Bayern ya. Milito. Saya nonton di Milito. Iya. Saya nonton di pos satpam itu. Berarti paspor segala macam hilang Bang?
Enggak, bukan paspor, lebih ke uang tiketnya kita ditipu, di scam sama orang. Ngaku-ngaku kayak tadi, ini ada nih tiket, ini ada nih tiket. Core wheel-nya udah itu core wheel. Core wheel sana Madrid ya. Core wheel Madrid. Ultrasur. Tapi namanya juga Eropa kan scamnya banyak ya. Banyak. Ya kan? Makanya Dan- kan teknologi yang tadi, Iya, tiket karena balik teknologi lagi. yang bagus lah intinya. Musim ini lo yakin Persija juara gak nih? Yakin dong, Dengan karena STY. kita kan keyakinan itu menurut aku adalah sesuatu yang paling penting ketika kita menjadi fans sepak bola. Itu modal utama. Modal utama. Yang penting yakin aja Yang dulu. penting Yakin aja dulu. Iya, karena materi-materi pemainnya kan juga ada beberapa dari Eropa, ada juga dari Jepang, ada dari Korea juga. Mantan-mantan asuhan Sintayong juga kan. Betul, ada beberapa kan yang dari Liga 1 di Jepang tuh, terus Iya. ada yang dari Liga Korea. Walaupun satu kayaknya agak celek tuh ya, tuh si depannya P itu. Si P kan masih ini. Iya, tapi kayaknya enggak. perdebatan Kalau menurut ini. lo permasalahan Persija yang harus P. dirapihin di eranya Sintayong ini apa? Untuk bisa Persija kembali jadi juara. Konsistensi sih Bang, sama kalau misalkan dulu kan musim lalu kita sangat terpukul ketika kehilangan Gustavo Almeida. Iya, Karena dia cedera. Jadi penggantinya Axel Runtukahub tentu menurut aku juga bisa jadi pembeda juga, tapi menurut aku belum selevel sama Gustavo. Benar. Jadi kayaknya kalau misalkan udah punya Gustavo harus ditambah lagi satu goal getter yang emang bener selevelnya dia gitu. Kalau di Liga 1 siapa yang kamu pengenin? Di Liga 1 ya. Buat goal getter kayaknya Dalberto bagus di Dalbertonya Arema. Arema. Oh iya. Lalu bagaimana peran Mbeng Jen? Waduh, kelamaan. Benjen Mambalau, Carlos de Melo, pelamar lisan. Warsidi. Iya. Kusnul Yuli. Tapi ini kan yang selain peluang Persija juara juga yang ramai kemarin adalah Jersey. Persija. Jersey. Cakep, bro. Ada Adis. Bagus ya. Bagus. Keren. Karena Persija kan nih sekarang kita lagi pengen ngerayain ulang tahun. Iya, walaupun baru kelihatan ini ya. Gue gak tahu apakah udah ada resminya atau masih Yang training kayaknya. Yang training. Oh, trainingnya sudah keluar ya. trainingnya. Tapi gak tahu atau masih fantasi, tapi kayaknya akan menarik sih melihat jersey Persija yang baru ya. Semoga bisa jadi ini juga semangat. Karena kan membantu keuangan tim juga gak sih ini? Betul. Asal jangan beli KW ya. Iya betul, jangan dong. Kita punya prinsip sebagai pencinta jersey, biar miskin asal sombong mending gak punya daripada beli jersey KW. Betul. Kecuali kalau memang kemampuan keuangan kalian tidak sebagus itu, mampunya Ini beli udah itu ya resmi kita juga ya. kan? Mau bilang apa, gak apa-apa lah. Udah kan ini? Ini kan masih, ini masih fantasi dia. Belum, kalau nggak masih salah. fantasi. Fantasi. Fantasi ya. Apalagi kan sekarang Ini kalau ini ya Bang, kalau ini. Nah, ini pelatih, ini. Training ya, Training. official. Oh iya benar. Si Arhan, kipernya baru ya dari Bayangkara itu bagus tuh. Akil Safik. Akil Safik tuh oke. Iya, Akil Safik. Berarti Persija musim ini lo yakin bisa meraih juara nih ya? Bisa tapi ya semoga Sintayong bisa. Nah, ngomongin pelatih baru, kira-kira perlu adaptasi atau enggak? Perlu waktu enggak nih Sintayong beradaptasi bersama dengan Persija? Perlu sih Bang, harus banget perlu itu. Karena menurutku mau gimana juga Sintayong ini memang udah lama nanganin timnas. Iya. Tapi menurutku dia nggak tahu spektrum si liganya itu. Oh, jadi baru Spektrum timnasnya Liga, ya. gokil. Cuma Iya. mikir bisa bicara seperti Kayak itu. begitu. Temen-temennya Mario. Oh. Spektrum Liga. Dia terakhir nonton juga paling siapa Ini itu? Tangerang Wolves. Pemain Apa Premier IPL, Indonesia Premier League kayaknya. pemain terbaik menurut Mario ya Trikitik yang Ronaldo. Trikitik. Nah itu di level itu dia cuma tahu bolanya. Iya. Kalau pemain terbaik menurut Kakek apa? Aduh siapa itu? Oke, langsung masuk ke Ultra Momen Clear versi Vivin Dedes di sosmed. Ini ada Ultra Epic. Comeback maut Real Madrid, gagalkan Atletico juara 2014. ini sih. Wah, ini gue nonton karena waktu itu gue inget banget. Ini kalau nggak salah hari ketiga gue pindah ke Manila kerja. Kerja di namanya 90 Minutes ya kan. Manila. Nonton. Kalah 1-0 sampai injury time. Tiba-tiba Ramos menyamakan kedudukan 90+3. 19 plus. Dan extra time-nya Ini yang berubah. si Atletico unggul duluan kan? Iya, Betul. sampai menit 90+3. Nah itu juga gue Dapat corner. Courtois kan? Gimana ya? Belum masih Casillas. Enggak, si Atletico. Oh iya Iya, Courtois. itu kan ada iya, tarik iya, ulur sama Courtois. Chelsea waktu itu kan. Karena Iya. semifinal kalau nggak salah ketemu Chelsea lah. Dan akhirnya nyetak gol dan hasil akhir menjadi 4-1. Ronaldo menggila di extra Menggila. time. Ronaldo, sebenarnya Ronaldo nggak gila sih bang. Enggak. Yang menggila berarti Gareth Bale Gareth menurut aku, Bale. dan Di Maria. Tapi kalau ngomongin Gareth Bale, banyak orang yang gue nggak tahu ya kan. Dia gaungnya tidak sebesar Benzema sama Ronaldo. Menurut lo Gareth Bale apakah dia sudah bisa dikatakan salah satu legenda Buat Real sepak Madrid bola apa tuh. enggak? Karena kan Sepak bola Real Madrid.
Legenda Real Madrid. Real Madrid. Kalau Real Madrid kayaknya menurut aku bisa sih, dia bagus gitu. Dia orang Wales, Iya. dia main di Real Madrid kayak Cukup unik ya orang cukup Wales unik, bisa. iya. Nah ini kan golnya Diego Godin nih, Iya. yang kurang jelas nih gara-gara Casillasnya agak maju. Ini kan satu sama duluan ya? 1-0. 1-0. Dulu Oh, sampai duluan. 90 plus Iya. 3. Lepas 3 akhirnya ini serangannya berkali-kali cuy Iya, ini gila. Betul. Serangannya Ronaldo ke atas si Courtois tapi ya never say never. Betul. 90 plus 3 lu bayangin. Lalu kalau main bola, ya kalau cuma ngandelin bertahan doang, resikonya Ini dia. diserang terus. Setuju, Bang. Iya. Nah inilah. Tapi emang ini kan jadi salah satu perjalanan panjang Diego Simeone di Atletico kan sampai sekarang belum diganti-ganti ya. Belum. Dan paling termahal kan? Mahal. Mau jadi camat dia di Iya kayaknya sih. Dan menurut gue emang cocok sih. Cocok, Itu dia benar. karakter yang sudah ditanamkan dan kayaknya sulit kalau diganti dengan pelatih yang lain, Iya. benar. Menurutku Simeone kalau mau pindah juga cocoknya ke Inter bang. Menurutku gitu ya. setuju. Yang tim-tim kayak gitu ya. Iya ya. Sama, benar. Terus Giuliano-nya dibawa tuh ke Inter. Ya, ini yang ganti si Dumfries. Sergio Ramos nyetak gol habis itu Betul. tidak Ini- terbendung Ya. dengan serangan-serangan. Di Maria, ya kan? Gareth Bale, ini dia bang. Buh! Ini Kelar. Sergio Ramos. Iya. Bayangin 90 Ini Xabi Alonso nih. Benar, Xabi Alonso Iya. keluar-keluar. Gue kalau Selebrasinya. ingat waktu-waktu tipis kayak gini, ya 99 juga sih. 99 Menit 93. Solskjaer. Injury time-nya berapa menit, Bang? 5 atau 4 gitu. Karena tinggal 1 Iya. menit lagi. Terus akhirnya perpanjangan. Tapi gini, namanya sepak bola ketika ada perpanjangan waktu semua berubah ya. Berubah. Iya. Berubah banget dan ini. Benar. Oh ini nih Gareth Bale. Ih. Bam! Gareth Bale dan Makanya Di Maria. fokuslah hingga menit terakhir. Amin. Biasakan nonton Real Madrid hingga Akhir. Sama kayak biasa kan nonton Argentina sampai menit terakhir. Betul. sakit hati. Itu sakit. Nah ini di match ini juga inget nih bang, aku yang main pertama back kiri bukan Marcelo nih. Yang main Coentrao nih, jadi kurang nih Marcelo main langsung golin tuh dia. Sampai dicium sama Bale. Belum. Padahal itu IO udah ini kan 1-0 kan menit 92 tuh udah. Pila keluarin. Ini yang berbicara menurut gua lebih kepada Ukir, ini ukir, sih. ukir. Selain skill ya, mental. Iya bang, hebat ini. Mental. Dan walaupun juara. Gareth Bale Golf Wales Madrid in that order. Betul. Siapa emang dia? Iya, iya. Apa itu tapi ya akhir karir Gareth Bale kan pasti Madrid ya udah dipinjemin ke Spurs balik lagi. benar. Main golf mulu beliau. Men, Golep. iya. Sama bikin Tapi biasanya atlet emang suka begitu ya. Iya. Punya alternatif olahraga pelarian. Setuju? Betul. Kayak Michael Jordan dulu, Baseball. baseball dan golf juga. Ya. Tapi ya Hamka ketika Hamzah main ini burung dara. Bro, emang iya. Iya. Oh gak usah bener. Ada kolongan gitu yang. Kalau kan ya tapi kan ya namanya juga atlet ya. Mungkin Iya. Gareth Bale saat itu udah pikir kayak gue udah dapat apa lagi? Negara gue gak mungkin juara Piala Dunia. Kalau ngomongin negara olahraga, menurut lu siapa? Negara yang paling olahraga? Amerika. Oh iya. Kalau ke Amerika sih. Dari Terlepas dari Olimpiade sepak kan- bola ya. Enggak, maksudnya dari zaman kecil kalau lihat peringkat Olimpiade gitu pasti Amerika tuh. Kalau menurut gua Spanyol loh salah satunya. Pembalap ada, petenis ada, Oh iya Carlos. sepak bola ada, Bulu tangkis pun ada. Bulu basket, tangkis ada. Carolina Marin. basket, iya. Kan? Basket Bulu ada. tangkis sudah mulai muncul ya. Pencak silat ada. Pencak silat. Pencaksilat Vietnam. Vietnam juga jago. Jangan sedih. Vietnam jago banget pencaksilat. Kalau di SEA Games kita nonton nih pencaksilat Oh Vietnam. iya. Padahal dari kita ya Tangerang. Iya, kan lucu kan? Pencaksilat Vietnam salah Tapi satunya. Spanyol, iya ya. Spanyol semua ya. Spanyol tuh hampir semua. Rusia juga Bang, Rusia. Bagus bagus. Tapi kan- Ya, Iya kan, Rusia. Rusia. China apa? Oh, China iya Tiongkok sih. juga. Iya Tiongkok. Iya, tapi ya maksudnya hampir top Top tier ya? top tier olahraga-olahraga populer. Basket juga ya. Basket Paul ada Gasol. FC Barcelona, Paul Gasol. Madrid, ada dia punya. Paul Gasol, ya kan? Siapa? Ricky Rubio, zaman dulu. Ricky Rubio. Soalnya siapa ya? Luka Doncic kan dari Real Iya, Madrid. Luka Doncic. Iya, Real Madrid. Futsalnya pun sempat menguasai juga kan, Iya. futsalnya Spanyol. Ya, dan kita kalau Niki sendiri momen terbaik di dunia sepak bola versi Niki apa nih? Iya selain yang 90 plus 3. Hmm? Apalagi ya? Persija ada enggak? Persija, momen terbaik Persija. Oh enggak sih bang, kalau aku tuh kebanyakan di timnas sih. Apa tuh? Apa momennya? Momen paling, jadi aku ini pengen cerita dulu bentar. Ceritanya adalah aku tuh cengeng kalau nonton bola doang bang. Sambil Suka nangis kalau ya. nonton bola. Oke. Tapi terutama timnas doang, yang lain nggak pernah. Oke. Jadi sempat dikecewakan tuh 2011 kita SEA Games. Iya. Final, abis itu 2010 final itu Selalu. nangis mulu itu bang. Sampai berkali-kali kita final gagal terus. Akhirnya adalah momen SEA Games 2022 di Kamboja itu ya. Yang yang menang yang ya. sama Coach Thailand. Safri kan? Iya itu salah satu momen paling Pecah. akhirnya seneng banget.
Karena akhirnya bisa menang kan walaupun kita kebobolan tuh di menit 90 plus Ya, walaupun ada yang insiden berantem. sujud duluan ya kan. Itu Betul. kamu ketawa nggak waktu Indra Safri sujud? Iya bang, pertama ketawa terus kedua kayak pertama ketawa, pas udah sujud tuh langsung kebobolan ya. Tahu gitu sujudnya nanti. Iya habis itu juara, nah itu tapi rasa juaranya sebenarnya itu kurang maksimal juga karena kita dihadiahi banyak banget kartu merah. Kartu kan. merah iya si Thailand. Si udah- Jonathan Kemdi itu pada Iya. akhirnya di kartu merah terus akhirnya gol-gol ya udah golin deh silakan gitu. Tapi salah satunya itu sih momen paling Ada dapat emas ya. dapat emas. Ya, Ya, dan selainnya kita- Madrid lah. Ya Madrid sisanya ya. Madrid tapi momennya bahagia terus. Bahagia Musim terakhir doang aja kagak menyenangkan buat kalian. tuh. Benar. Iya dari 2013 kita begini-gini aja. Gini-gini aja dulu Ya kan? 13. Tapi momen yang indah juga adalah momen ketika Mukti membahas sebuah Oke. nama-nama indah ini di dia. segmen Mukti Kita butuh pencerahan, paling Mukti. clear. Trivia. Book Oke. trivia. Trivia. Thomas Tuchel, silakan Thomas Tuchel. Oke Bang. Thomas Tuchel silakan. Karena tamunya hari ini Niki, jadi tema nama-nama pemain hari ini adalah pemain-pemain yang namanya berhubungan dengan bumbu dapur. Kenapa bumbu dapur? Apa hubungannya? Saus ya, saus ya. Gak ada saus. Yang pertama datang dari Prancis, posisinya goalkeeper. Dia main di timnas Cavigal U19 dan sepertinya pemain ini jika dipasang akan menghangatkan suasana. Apa itu? Karena pemain ini bernama Jahe Texier. Mana namanya? Ini udah. Mana namanya? Jahe teksir. Jahe. Jahe teksir bang. Jahe. Jahe. Jahe, sampai nggak ada mukanya. Ini pemain bener apa pemain Beneran fantasi Bang, nih? orang ada di Transfermarkt. Ada ya? Oh. Jahe. Dia ini ya agak spike. Oke, lanjut lagi. Datang dari Pantai Gading. Pernah bermain di Stuttgart tahun 2015. Ya, pemain ini termasuk pemain yang dibawa oleh penjajah Belanda juga dari Indonesia waktu itu. Siapa itu? Termasuk rempah-rempah juga nih pemain ini. Karena pemain ini bernama Sere Die. Sere. Sredie. Seredi. Lu mau main bola caranya gimana? Sredie. 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 Mukanya lucu lagi. Sere Die. Seredi. Nama panjangnya Cerezo Geoffroy Gonzaroa Die. Mungkin bahasa Indonesia Jeffrey kali itu ya. Jeffrey. Tapi tongkrongan Jeffrey. Jeffrey. Oke, lanjut sekarang dari Brazil. Termasuk mantan persepak bola ya, karena beliau sudah almarhum ya. Wah kacau. Tapi maksudnya kita untuk mengingat ini Bang. Oh, jangan dibercandain, nggak boleh ketawa ya, nggak boleh Nggak. ketawa, nggak boleh ketawa. Bahwasanya Nggak boleh. ini adalah salah satu pemain Brazil yang namanya mirip bumbu juga gitu. Jangan ketawa, udah meninggal nih. Karena pemain ini bernama Merica. Merica, ya kita mengenang Bapak Merica. Nah tuh Merica. Tapi itu nama ini Bang, kayak Pato gitu loh. Iya, Nah, bukan nama panjangnya asli. Valdemiro Lima da Silva. Ada Oh. penasaran di kepala saya dan juga keresahan. Kira-kira dipanggilnya siapa dia? Iya. Mer? Mary. Mary Meri paling. atau atau Caca mungkin ya. Iya. Caca. Kok terlalu Kok bercanda? Orang meninggal dibercandain? Jangan dong. Iya, menghargai Bang ini. Lanjut dari Korea Selatan, posisinya striker. Dia masih hidup orangnya kan? Ah, Masih masih ada hidup, orangnya. masih hidup. Ah, Umurnya yes. 23 tahun, sekarang bermain di Incheon. Incheon. Hyundai. Pemain ini terkenal pemain yang sedikit asin karena namanya adalah Chun Garam. Sun garam. Chun Garam. Ini Cun Garam. Ini Cun kalau ini Garam. boleh ketawa gak sih? Ini boleh, ini Boleh kalau ya. ini ya. Boleh. Cun, dia saking Cun Garam. saking garam, saking asinnya pakai masker tuh fotonya tuh. Iya, Pakai masker Cun Garam. Kayak JJ tadi ya. Garam. GJJ. Ya Steve semua kali mungkin kayak JJ ya. Oke. Tapi Kita ya. sudah ada di penghujung acara Bang. Iya, silakan, Bang. Saatnya kita menanyakan ke Niki, apa arti sepak bola menurut Niki? Berat kalau ngomongin sepak bola ya. Boleh bergandengan tangan gak sih kita? Gini aja. Sepak bola itu menurutku it's a gift. Sepak bola itu adalah kado dari Tuhan untuk kita semua. Ya. Karena bagiku sendiri sepak bola adalah rumah
Karena kalau misalkan lagi galau nontonnya sepak bola. Kalau lagi cinta kita tetap nonton sepak bola. Dalam keadaan apapun kita nonton sepak bola. Maka itu kita harus nonton sepak bola di Estadio Santiago Bernabeu Amin. bersama. Makasih Ibnu, terima kasih banyak. Senang banget ya kan. Thank you. Jadi host kali ini. Thank you, Next seru siapa banget, nih bro. Mas Ibnu? Ultramarathon katanya. Ultramarathon. Bareng kita. Kita bareng Niki juga sama. Pengen sih Cape Town. Cape Town. Cape Town, Cape Afrika Town. Selatan. Afrika. Sanlam Afrika. Afrika. Iya, karena itu udah jadi World Major Marathon juga. Berarti itu doang yang belum lo. Itu dan rencana tahun depan Shanghai. Jadi akan jadi 9. Oh enak hidupnya. Dulu kan terkenal dengan 6 World Major Marathon atau Six Star. Nah nanti akan dibuat jadi 9. Tapi Bang Ibnu nggak ada niat buat ikut lompat batu di Nias. Enggak masuk. Bang Ibnu enggak niat jadi ini karate kid. Ngerti gitu. Di lompat batu. Niki juga lari nih. Iya Bang, aku lari Bang 10 kilo. Kemarin Ada di race Lombok, berikutnya kan? Ada di Bali. Di Bali. Di Bali kita Kayaknya lari bisa sama. nih clear ngirim kita lari di Bernabeu. Saya sih siap. Bernabeu. Saya siap. Bernabeu Marathon. Bernabeu Marathon. Oke, Marathon. Kalau Dan mau kita pesta bikin lampion di campaign-nya, Dieng. kita lomba lari sama Rodrigo. Rodrigo sama Vini. Sama Bang, Vini. tapi kalau mau Vini. yang menantang, ini lihat di berita aja sempat ada lomba lari dikejar Sumanto di ada di Jawa Tengah. Nggak gitu Mukti. Nggak gitu Mukti. Nggak gitu. Lari bareng Mukti. Sumanto. People ceng Mukti, people ceng. Tapi yang ketinggalan hilang. Ya, tapi sebelum clear Tour de Bernabeu ya. Oh, iya. Vivinedes juga bisa langsung ikutan nobar final Yes. Pildun bersama Vindes. Cari ikutannya gampang banget, bisa cek Instagramnya @clearindonesia, @vindes.ig dan juga @sepik.bola. Dan besok di nobar itu di Top Golf ya Bang. Top gue ya. Itu nanti ada Sintayong juga. Sintayong. Ada kita juga? Ada kita juga, ada dokter Sunda itu juga. Sudah, dokter Sunda. Dokter Jawa itu juga. Dan juga special guest buat kita live reaction nanti. Hey, sukses terus Mas Ibnu. Siap. Sukses terus. Hidupnya sangat sporty. Yes. Kalau mau cari Ibnu Jamil setiap jam 5 pagi di Gelora Bung Karno. Tapi gara-gara Pildun, VO2 Max saya rusak. Begadang terus. Berantakan, namanya juga kerja. Aman. Terima kasih Mas Niki. Terima kasih, Sukses terima kasih, world tour-nya. Thank you. Terima kasih. Thank you world tour-nya. Thank you. Thank you so much. Terima kasih juga Vinir dan terima kasih juga Clearman Ultra buat kalian semua. Sampai jumpa di episode Speak Bola Biar Clear selanjutnya. Dadah. Bye-bye, football enthusiast.